Ada sebuah negeri yang sangat Sharon benci di dunia ini sampai ingin melemparnya keluar semesta. Itu adalah Nebula dekat semenanjung Siberia. Sudah lama sejak kerajaan yang dipimpin oleh ayahnya dan kerajaan itu bertentangan. Terlibat perang dingin tiada ujung dan tidak tahu kapan akan berakhir. Entah juga apa penyebabnya, sehingga darah mereka haram mengalir di dalam tubuh para wanita yang mengandung di negeri mereka. Begitu juga sebaliknya. Ayahnya selalu menanamkan kebencian hingga tertanam di dalam jiwa Sharon sejak kecil. Tidak pernah ada satu kebajikan pun yang Sharon dengar dari mulutnya berkumandang tentang mereka. Sebagai penyandang gelar pewaris tahta, Sharon jelas berpihak pada negerinya. Sudah terlalu banyak kejahatan yang dilakukan oleh Nebula, sehingga jika suatu saat Sharon bertemu dengan salah satu dari orang Nebula, dipastikan pedangnya akan langsung menyapa jantung mereka. Setiap pagi, ayah akan secara khusus mengutus Panglima Jenderal untuk mengajari Sharon teknik berperang. Bela diri jenis apapun diperkenalkannya pada sang calon pewaris tahta. Itu sangat menyenangkan. Sharon memanggilnya Paman Gerd. Sudah lebih dari 2 tahun ia berguru padanya selama mengemban tugas sebagai Panglima Jenderal. Parasnya tegas, janggutnya tipis, dan banyak guratan wajah tercampur bekas luka di sana. Sharon sangat berempati dengan perjuangannya membela negeri mereka. Suatu saat jika Paman Gerd lelah dan tidak bisa lagi memimpin pasukan, Sharon bertekad akan mengajukan diri secara sukarela dan menggantikannya di medan perang. Itu sumpahnya jika ayah mengizinkan. Tapi Sharon pasti akan mencari cara agar ayahnya mengizinkan. Sharon, besok adalah ujianmu yang terakhir. Paman Gerd mengajaknya bicara dalam rutinitas minum teh bersama sore ini. Kalau kau berhasil, aku akan merekomendasikanmu sebagai pemimpin garda depan tahun besok. Itu kata Paman Gerd. Dia bicara padanya di sela sesapan teh dengan mata yang fokus. Omong-omong, merekomendasikan katanya. Itu adalah sebuah kewajiban. Sharon merasa harus mengoreksi kalimatnya setelah menang nanti. Akan kupastikan aku berhasil. Jangan lupa hadiahku, Paman. Kau harus membelikannya dari sekarang, karena aku tidak akan gagal. Paman Gerd menatapnya dengan antusiasme yang tidak bisa dibendung. Aku suka semangat perjuanganmu yang seperti ini. Oh Tuhan, ternyata Sherry kecilku sudah dewasa. Jangan mengecewakanku, oke? Sharon mengangguk kembali, lebih yakin daripada sebelumnya. Sebelum menunjuk ke arah Paman Gerd, mengancam. Tidak ada lagi Sherry kecil. Aku sudah bilang padamu 2 tahun yang lalu. Ayah tidak memberikanmu tunjangan asuransi untuk telingamu selama 2 tahun ini kah? Paman Gerd terbahak mendengarnya bicara. Tapi memang Sharon tidak suka dipanggil Sherry kecil oleh semua orang. Jadi setelah sore mereka yang berharga terlewati, jiwa Sharon lebih membara untuk menghadapi besok pagi. Dia tidak sabar menghadiri pertandingan memanah antar negeri yang diikuti oleh berbagai pewaris tahta dari seluruh pelosok. Tujuan tersuratnya adalah menjalin persahabatan. Tapi semua orang tahu, tujuan tersirat pertandingan itu adalah untuk unjuk kekuatan dan memberitahu pada dunia siapa yang pantas untuk ditakuti. Ada banyak orang di arena. Paman Gerd meyakini Sharon agar tidak gugup dengan membawakan segelas kopi kesukaan sebelum bertanding. Hanya dirinya, Paman Gerd, dan beberapa petinggi militer yang ada di sana. Ayah dan ibu atau keluarga inti dari kerajaan tidak menghadiri acara publik seperti sekarang. Terlalu banyak tangan yang mencampuri.
dan mata yang mengawasi. Jadi ketika tuan rumah mengumumkan acaranya akan dimulai, para hadirin bertepuk tangan dan bersiulan riuh rendah dari segala arah. Utara ke selatan, timur ke barat, mengeluk-elukan nama pewaris tahta yang diyakini akan keluar sebagai pemenang tahun ini. Negeri yang menjadi tuan rumah diadakan secara bergiliran. Saat ini, mereka berada di negeri Samara. Negerinya bunga bermekaran. Sepanjang jalan dari gerbang Samara sampai arena, tidak ada jalan yang tidak ditumbuhi warna-warni bunga dari berbagai jenis. Sharon suka negeri Samara. Mungkin jika beruntung, dia ingin bisa menikahi pewaris tahtanya. Jangan gila, Sherry. Pewaris tahtanya adalah Lee James yang membawa bunga kemana-mana seperti orang gila. Kalian tidak cocok satu sama lain. Sharon tertawa. Tapi beberapa orang khususnya barisan wanita memang tergila-gila ketika sosok putra mahkota Lee datang dan melambaikan tangan di tengah arena dengan kudanya yang tangguh. Mereka berada di jajaran kursi VVIP di mana para pewaris tahta berkumpul untuk menunggu pertandingan dimulai. Ada banyak orang yang Sharon tahu datang sebagai peserta. Di antaranya putra mahkota Harry dari negeri Orion, Liesel dari Sophronia, dan Sibyl dari Theodora. Mereka teman Sharon, tapi hari ini dia akan melihatnya sebagai musuh. Cukup lama Sharon menunggu sampai acara utamanya dimulai. Seorang pengawal menyuruhkan mereka untuk turun dari podium tunggu menuju arena yang megah. Tanah merah yang kasar menyambut mereka. Angin menyapa dari belakang. Para pewaris tahta mengular untuk membentuk barisan dan menghadap ke depan dengan panah mereka masing-masing. Ketika itulah Sharon menyadari kalau di sebelahnya berdiri putra mahkota Scrane, pewaris tahta dari nebula yang menjulang tinggi dengan kulitannya yang kecoklatan diterpa sinar mentari. Sharon menoleh padanya dan memperhatikan busur panah yang ia genggam. Mata emas lagi? Cemooh Sharon memulai. Tidak bisa ya, kalau tidak mengikuti pertandingan dengan mata panah perak. Tidak bisa kalah, meski cuma sekali. Iya, Katanya dingin. Satu sudut bibir Sharon tertarik ke atas menyinyir. Serakah. Orang serakah tempatnya di neraka. Ketika itu, Sharon melihat Scrane menoleh. Obsidiannya tampak intimidatif, menatap Sharon seperti mata panah di medan perang. mau ikut bersamaku? Akan kuperlihatkan seperti apa neraka padamu.